Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat dengan situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku gunakan. Insya Allah 90% jadi nyata. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan maskulin ya. Situasinya. The Wheel of Fortune. Six of Pentacles. The Queen of Pentacles. The Ace of Cups. The Five of Pentacles. Maskulin merasa kesepian, merasa kehilangan juga karena feminimnya sudah meninggalkan ataupun sudah mencoba melupakan. Ini posisinya maskulin dan dia sedih sebenarnya tentang takdir ya, tentang jodohnya terhadap feminim tuh ya sudah hilang. Jadi kayak ini hilang sementara sih ya, bisa dikembalikan kembali, tapi kan ini Allahu alam ya, karena di Wheel of Fortune itu kita nggak bisa menentukan kehendaknya Allah ya. Jadi perputaran itu ya hanya Allah yang berhak. Kalau di posisinya feminim, aku ngelihatnya feminim tuh sudah kehilangan harapan, udah kehilangan rasa cintanya yang tulus terhadap maskulin karena adanya skandal ya. Bahkan untuk ke orang baru pun feminimnya nggak terlalu tulus dalam mencintai, karena kenapa? Belajar dalam pembayaran karma ya. Dan di sini feminim sudah kehilangan perasaan tentang cinta ya. Jadi udah nggak terlalu berharap tentang pasangan sih ya. Jadi kayak ya gimana Tuhan aja lah ngasih jodohnya. Karena di sini yang aku lihat energinya feminim ya lagi memberikan karma kepada kehidupannya dia sendiri. Jadi benar-benar berhati-hati dalam bayar karma. Perasaannya maskulin masih menggantung. Yang tadi aku bilang, kalian bisa dipertemukan kembali, tapi memang saat ini digantung dulu oleh semesta ya, karena untuk pembayaran karma. Kalian memang takdir untuk bersama lagi nantinya, tapi memang nggak sekarang ya. Dan di sini maskulin memendam perasaan ya terhadap feminim karena feminimnya sudah kehilangan harapan
tentang cinta ataupun kembali lagi dengan maskulin, ya, karena ya sama aja ngebunuh dirinya dia sendiri untuk feminim kalau kembali. Jadi sebagian dari feminim di sini masih terperangkap dalam pembayaran karma dari masa lalu, ya, masih ada yang tersakiti, masih ada yang belum lepas dari hubungan, entah itu pernikahan, ya, masih ada yang bersama tapi belum selesai urusannya. Ini memang masih menggantung, jadi merasa kesepian, merasa ditinggalkan, ya. Dan ya maskulin di sini sebenarnya ingin kembali dengan versi baru, tapi dia memang orangnya selalu memendam keinginan, ya, terutama ketika dia long distance, ya, sama kamu. Maskulin itu selalu memendam perasaan dengan orang lain, atau ada ada hawa nafsu, ya. Jadi ketika jauh dari kamu, dia cari cadangan, ya. Dia jadikan cadangan ini sebagai pelampiasannya, padahal cadangan ini sebagai pembayaran karmanya dia, ya. Karena ya maskulin menyakiti feminim kan, sehingga feminim sibuk, ya, memperbaiki karma, dan itu akan menjadi estafet kepada maskulin. Jadi maskulin yang merasakan deritanya setelah feminim bisa menerima, bisa belajar dalam pembayaran karma dan menerima tentang segala masalah di masa lalu. Jadi berdamai, ya. Kalian memang dipertemukan, tapi memang saling menyakiti, karena ini adalah sebagian dari perjalanan twin flames, ya. Belajar menerima tentang pengkhianatan dan sama-sama memendam perasaan, ya. Maskulin dengan orang baru ini juga cintanya menggantung, ya. Jadi dia kehilangan ketulusan cinta, kehilangan masa depannya juga, ya. Kita lihat the Wheel of Fortune. Jadi memang maskulin ini masih memantau feminim, ya. The High Priestess, the World, Eight of Wands. Ya, ini memang perjalanan awakening spiritual, ya, yang mana kebahagiaannya dari koneksi twin flame ini dihadirkannya lah orang ketiga, entah itu sebagai karmik ataupun pelakor, mau dia sebagai pelakor atau pembinor, ya. Jadi di sini memang kalian diberikan pelajaran dalam kehidupan, ya, diberikan pelajaran dalam kehidupan dengan cara, ya, disakiti, dilukai, dikhianati, dibohongi, ya, karena untuk belajar mencintai diri sendiri, belajar untuk tidak merasa memiliki atau menghakimi, gitu, ya. Walaupun dia sudah nikah sama kita, bukan berarti milik kita sepenuhnya, karena jodoh itu bisa berubah, ya. Takdir jodoh itu bisa berubah, kecuali kematian, ya, gitu. Dan aku ngerasanya
feminim di sini memang sudah kehilangan perasaan tentang cinta ya. Apalagi kalau kembali juga, feminim sangat takut yang namanya terulang kembali ya, kisah yang sama, takut banget, dan itu membuat feminim menjadi trauma ya. Tuh, selama berjauhan dengan kamu, maskulin ini ada orang lain, dia stalking siapapun ya, dan itu membuat dia terperangkap hidupnya dalam kebodohan ya, dan keuangan pun menjadi stuck, dan mau nggak mau dia bertaruh dengan cara ya berselingkuh, manipulasi kembali ya. Alhamdulillah hujan guys. Kita lihat dengan the Queen of Pentacles-nya ya. Ya, the Tower, Six of Pentacles, Seven of Cups, feminim di sini sangat takut ya, dihantui tentang kehancuran terus-menerus, terutama ya tentang perselingkuhan ya, dan dihantui tentang kegagalan, dan dihantui tentang karma buruk ya. Tapi di sini feminim coba untuk memperbaiki apa yang sudah pernah hancur menjadi suatu pembayaran karma untuk feminim ya. Makanya feminim mencoba belajar dewasa dalam menghadapi dan menyikapi sesuatu suasana ataupun seseorang ya. Yang feminim pikirkan sih ya itu tentang materi sekarang ya, dan ini banyak sekali konflik batin buat feminim, antara mau berumah tangga lagi dengan orang baru atau kembali lagi dengan orang lama ya. Kita lihat the Five of Pentacles-nya, dan feminim di sini ya merasa kehilangan kesempatan untuk bahagia ya. Jadi ya terasa trauma itu masih menghantui, bahkan juga maskulin lagi mencari peluang ya, mencari keberuntungan dari orang-orang di luaran sana. Makanya feminim sudah nggak terlalu berharap untuk kembali. Kita lihat Five of Pentacles, Four of Cups, the Page of Swords,
Ya, maskulin di sini menyesal, kecewa, ada rasa bosan juga dengan orang barunya. Makanya dia sangat berhati-hati ya ketika dia memulai kehidupan dengan orang baru. Jadi nggak mau terlalu terbuka juga ya dengan orang barunya, karena ya itu dia, ada pembayaran karma yang masih menggantung yang harus dia bayar ya. Dan di sini maskulin belum ikhlas dan belum menerima kalau feminim sudah tidak bersama dia lagi ya. Aku ngerasanya maskulin coba untuk memendam perasaan dan memantau kamu. Dan aku juga ngelihatnya maskulin terperangkap dalam pembayaran karma pada akhirnya ya. Mau tidak mau dia harus bayar, dan itu sangat menyakitkan, lebih parah ya dari apa yang dia lakukan ke feminim. Di sini maskulin coba untuk melihat situasi ya, dan dia mencoba perhatikan kamu cara bayar karma. Dan maskulin ini masih menyimpan kenangan indahnya sama feminim, walaupun ya ini menyakitkan dia sendiri pada akhirnya, karena dia yang menggantungkan perasaan cinta yang tulus ya, menggantungkan ketulusannya si feminim, bahkan meninggalkannya tanpa alasan yang tepat. Dan maskulin di sini mencoba mengingat kembali ya kenangannya dengan feminim. Salah satunya ingin mengulang, tapi ya dia masih dengan orang lain. Jadi sebagai jembatan untuk lepas dari orang baru ya, kembali ke kamu, baru dia lepaskan orang baru itu kembali lagi ke kamu. Ya buat apa kalau dia masih dengan orang lain, ya biarkan dia selesai dengan sendirinya tanpa ada campur tangan ataupun kebersamaan lagi dengan feminim ya. Kenapa? Biar tidak terkoneksi dengan karma buruknya. Cintanya si maskulin dengan orang baru ini pun menggantung ya, karena ya maskulinnya nggak nyaman dengan orang baru ini. Kita lihat Ten of Swords, ini pembayaran karma di masa lalu ya, bisa 6 ataupun 10 tahun yang lalu yang terjadi perjalanannya, ini harus dibayar oleh maskulin. Tuh ya, the Nine of Swords, Three of Wands, the Knight of Cups. Stres memikirkan tentang janjinya dia ke kamu selama long distance. Dia juga nggak nyaman karena tanpa dia sadari ya, dia masih mikirin kamu, dan pada akhirnya dia sadar kamulah yang terbaik, kamulah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia, tapi dia gantungkan ketulusan cinta kamu ya demi adanya orang lain, entah itu tergoda karena seksualitas, harta, ataupun dari black magic ya, guna-guna yang membuat maskulin melupakan dan menggantungkan komitmennya dengan feminim.
Maskulin di sini memendam perasaan ya tentang feminim. Kita lihat the King of Cups-nya. Oke. Dia merasa sia-sia ya dengan perjalanan petualangannya dia. Karena ya dia tidak bisa membohongi dirinya kalau dia masih cinta, masih rindu, masih kangen sama kamu. Makanya perasaan dia masih menggantung dan masih mengingat memori indahnya sama kamu. Kita lihat lagi the Hangman-nya. Five of Wands, Nine of Wands, Ten of Swords. Maskulin stres dan tersiksa menghadapi journey hidupnya karena ya dia dihantui tentang janji manisnya dia ke kamu, dan dia terperangkap dalam karmic cycle yang mana dia ya akan dikhianati, akan dibohongi, bahkan juga disakiti, dan itu membuat dia belajar tentang komitmen, belajar tentang janji ya. Makanya dia kehilangan kesuksesan hidup ataupun kehilangan dunia terbaiknya dia. Five of Cups, the Hermit, and the Four of Swords. So, aku ngelihatnya maskulin setiap malam tuh dirundung kesedihan, dirundung kesepian, karena mengenang masa lalu yang sudah dia kacaukan. Dia dihantui tentang kisah masa lalu. Ya. Maskulin udah kehilangan gairah juga, terutama tentang hasrat seksualitas. Maskulin juga sudah kehilangan spiritualnya yang selama ini dia perbaiki. Pada akhirnya dia ketakutan tentang kesendirian, ketakutan tentang kesalahan dia di masa lalu. Ya. Dan itu membuat dia nggak nyaman. Kita lihat dengan oracle-nya. Free yourself. It is time to take back control your life. Healing, family issue, children. Your love life is the benefits as you forgive your parents. And your love life is being affected. So sini ada engagement. Jadi situasinya maskulin ini ada yang dijodohkan dengan keluarganya, jadi terpaksa
dan dia ingin bebas juga dari hubungannya dengan keluarga karena ada suatu trust issue di masa lalu yang membuat dia menjadi narsis, ya. Pada akhirnya si maskulin selalu mencari mangsa baru, ya. Keep an open mind. Your soulmates may different from your usual type and expectation. Jadi maskulin ini ada traumatik juga di masa lalu, dia ingin bebas, tapi ternyata dia nggak bisa bohongin dirinya, nggak bisa bohongin perasaannya. Ternyata kamulah seseorang yang pernah bersama dia adalah yang terbaik buat dia, ya. Jadi ya dia merasa harus belajar memperbaiki dirinya, tapi memang semua tidaklah mudah, ya. Sedangkan kamu sudah kehilangan harapan, kehilangan rasa tulusmu terhadap maskulin, ya. Jadi kamu benar-benar memperbaiki karma keluarga kamu dari masa lalu, ya, dan juga untuk anak-anak kamu. Walaupun kamu merasa kehilangan dan kesepian, ya, di dalam sebuah kehidupan yang kamu jalani sekarang. Semua ini ada salah satu faktor, entah itu kamu atau dia yang kurang dekat dengan Tuhan, dan ini membuat efek, ya, agar kita semua belajar dalam pembenahan diri. Dihadirkannya lah orang ketiga dan dihadirkannya lah ilmu-ilmu, entah itu pelet, guna-guna, dan gendam. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.